Kembali lagi, cinta mobil lagi. Tapi bukan gimmick dan prediksi lagi, karena inilah dia Mazda CX-5 terbaru. Bener-bener baru. Baru. Dan Kita lihat kesempatan untuk langsung merasakan rasain ya. mobil ini sebelum hari launching ya. Iya. Dan di hotel berbintang 5. Sombong amat. Baiklah rekan wartawan, kita sambut Bareng-bareng. the Kita new sambit. Mazda CX-5. Ayo CEO, foto-foto di samping mobil. CEO foto, ya, foto. Satu pertanyaan yang paling penting. Iya, gue tahu nih mobilnya facelift cuman. Iya. Tapi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Banyak beda. Banyak mana? Sama, bentuk lekuk bodinya sama, garisnya Ya, sama. lo lihat bagian depan sini lah Kodo. nih. Nih, lo lihat tuh. Beda. Sama. Dia Iya habis dari Goa dia. Ini nggak tahu. Nggak, emang udah lama nggak lihat CX-5 kan emang. Iya, Ini baru lihat lagi, tapi iya sih. Jauh lebih ganteng. Iya, betul. Ya, lampunya ya lebih agresif sih. Beda ya. Lekuknya agak beda dikit kayaknya sama yang Iya. lama di sini nih. Iya. BMW banget ya. Iya, agak BMW. Iya. Termasuk BMW di banget. RL-nya nih BMW banget ya. Terus lampunya berubah nggak sih nih? Lampu, Proyektor kan teknologi sih masih sama. Sama, tapi housingnya desainnya berbeda. Dan dia udah nggak ada fog lamp lagi. Oh, iya bener kata Michael. Karena Fokusnya gua udah nggak tahu. ada. Ini udah canggih banget. berarti. Mobil-mobil Mazda sekarang katanya, ini lampu ini dia udah bisa sampai nyerahin sampai ke bawah sini. Iya. Ngeklaimnya kayak gitu. Jadi makanya udah nggak butuh lagi fog lamp. Dan terang banget. Ini sampingnya Iya. lampu juga nih. Ini Buat- sebenarnya Apa corner nih? lamp. Oh, Tapi ini kalau malam hidup, bener-bener lurus. sampai Jadi sini lebar dong. kan? Sampai sini berarti Sini, set. view-nya lebar banget ya? Lebar banget. Wah, mantep dong harusnya ya. Di atas Iya. kertas nih kalau mereka bilang sih mantep ya. Tapi gua yang nggak suka satu sih. Ini loh. Ini ya suka keren nih. Warnanya. Warnanya bagus. Cuman Finishingnya. patahannya di tengah ini kenapa harus ada patahannya gitu loh. emang. Bikin satu panel kayak gini, berapa biayanya? Ya kalau kayak gini setengah kan Ya, jadi enggak. lebih murah kan? Enggak, maksud gua kalau- gimana sih? Maksud gua kalau dia mau bagus, kelihatan mewah sekalian, maksud ya udah Iya sih. full gitu kan keren. Ini sayang aja sih. Bagus, cuman Ada patahannya ya? iya agak ganggu ya sih. Enggak gini lah, biar lu kalau nabrak nggak ganti satu panel. Untung kan? Untung kan? Iya juga. Ya kan? Iya Nabrak benar sih. misalnya nabrak di sini, lu bisa ganti sini doang, nggak perlu ganti semuanya. Iya juga. Kalau itu masalah kos ya masuk akal ya. Tapi Iya. Bisa aja. enggak, Iya. kurang. Sama satu nih. Kan Mazda itu kan selalu punya filosofi di setiap desainnya ya. Kayak ini Iya. kan kodo desain, bagian sampingnya ada siluet. Ada artinya lah Iya, ada semuanya. artinya. Ya. Ini kayaknya kudo apa kodo? Kodo. Kodo. Kayak KU. Dia kodo. Itu kode slow Kuro. motion. Kuro. Kuro. Maksudnya Kuro Edition. Ya, jadi ini Lu lama tinggal di India ya, nggak usah Iya. soal bahasa Jepang lu. ini Kuro Edition edisi black ya kan. Iya. Di atasnya edisi elite ya Mike. Di atasnya yang Enggak, elite. enggak. Ini varian. paling tinggi. Ah, iya, maksudnya di atasnya elite, Elite kan. baru Kuro. Kuro. Iya. Bedanya item-itemnya ini black Iya. edition. Tapi gue nggak suka item-itemnya ini. Kenapa? Ya pertama filosofinya apa? Cuman Kuro doang gitu kan. Racing, Bos. Hitam. Nggak, yang kedua Kuro bikin artinya hitam, black. Iya. iya, Ya memang itu udah ada filosofinya hitam. Iya. Black. bukan itu maksud gue kan Mazda tuh ada kodo desain, terus ada yang siluet S di samping yang bikin mobilnya dynamic banget ya. Untuk pertama kali menurut gue ini Mazda nggak punya filosofi nih untuk Kuro ini gitu loh. Nah ini nih, gua nggak tahu nih artinya apa sampai sekarang. Nah iya, lu nggak tahu. Iya. Michael juga nggak tahu kan filosofinya apa nih. Merah, Merah. racing. Ya Allah itu mah Beda lagi warnanya. Nah ini yang baru lagi Apa? di belakang. Beda dikit. Ini Enggak. beda nih. kurang. Iya beda memang. Tapi secara keseluruhan desain masih sama gitu loh. Nah ini di samping sih ini loh yang gua nggak suka. Mazda CX-5 dulu kan keren ya. Maksud gua warna body nih sampai bawah kan. Enggak. Hitamnya ini menurut Enggak, gua dulu bahannya bahan plastik. plastik hitam kan. Iya. Nah hitamnya ini menurut gua nggak cocok aja gitu tapi loh. gua suka. Diwarnain gini. Kurang ah. Bagusan. Jadi dari jauh tuh agak kayak black chrome juga gitu loh. Iya, tapi menurut gua bagusan kalau sewarna body, soul red juga itu keren. Ya gitulah kalau selera subjektif ya. Iya, Nggak bisa kita maksain. Tapi di luar ada yang full. ada. Nah itu yang bagus menurut gua. Pelek hitam. Peleknya suka gua, hitam. Oke nih. Iya. Ini perubahan yang bagus karena gua nggak suka yang two tone polish. Nah ini nih hebatnya mobil Jepang yang awal-awal ya. Hah? Dia ada karpetnya di dalam. Mazda duluan yang bikin kayak gini nih. Oh, iya. Untuk mobil Jepang, Oh. untuk apa noise reduction-nya. Di maksudnya pabrikan Jepang. Iya pabrikan Jepang yang pertama gue lihat ya. Iya. Selain Lexus gitu-gitu.
Grand Premium. Jadi road noise-nya kecil banget ya? Kecil banget. Keren. Nih, dari depan ke belakang tadi kan udah gue bilang facelift doang kan? Nggak ada yang beda. Beda, lampunya beda ini. Lampu beda. Nih. Iya, housingnya ya kan? Ngikutin desain depan. Dalemannya maksudnya housingnya kan? Beda. Desain dalamnya beda, tapi siluet luarnya itu masih sama. Sama. Jadi mesinnya bisa dong. Iya, yang soalnya lama ganti yang baru bisa dong. ya makanya itu, soalnya kan gue berharap sebuah facelift itu ya berubah dikit lah bentuknya. Iya, ini tapi bahannya mahal sih, karena asal lo tahu ya Mas ya, lampu depan itu kalau mau ganti satu bijinya 40 sampai 50 juta satu biji. Jadi makanya gue pas media drive dulu sama Mazda 3 itu dia bilang kalau lu punya mobil ini asuransi deh. Karena gantinya satu lampu aja 40 juta. Gila, emang ekstrim gantinya. Tapi emang wajar sih karena bagus, canggih ya kok, gak? teknologi canggih, desainnya belakang gua nggak tahu bagus. berapa Nah, harga. satu lagi nih yang gua kritik nih. Apa esensi dari penggantian font? Iya. Gua tahu. Lisensi font mahal ya, maksudnya buat desain font Untuk tuh desain font mahal. Cuman buat apa gitu loh? Ya ini kan ngikutin font-font sebelumnya nih, Creative. Jadi sama semuanya. Biar lebih modern lah, zaman now. Iya, kalau kemarin kan italic, sekarang dia udah biasa. Kalau masih emblem jadul dimasukin ke mobil yang cakep, yang facelift kan aneh. Ini kan lihat dari jauh kayak Times New Roman juga gitu. Kalau orang nggak awam nggak tahu Arial apa Times New Roman ya? Apa lagi? Bohema, apa sih lupa gue. Ini BMW sebenarnya. BMW CX-5. Ya, karena bentuk belakang kayak BMW. Namanya CX-5. Ya, secara keseluruhan memang sebenarnya desain Mazda bagus. Dari dulu saya suka desain luarnya. Tapi di edisi facelift yang baru ini justru aksen kuronya itu yang bikin saya agak kurang suka sih. Jadi ya saya kasih nilai 7,5 aja lah. Ya, kalau dari saya sendiri, CX-5 yang terbaru ini udah oke banget lah ya desainnya. Lampunya baru, jadi tampilannya beda banget sama yang sebelumnya. Walaupun dia minor change ya, ataupun facelift. Ya nilainya saya 8,5. Untuk eksterior gue kasih nilai 9. Karena bener-bener ganteng banget mobilnya, dan ini mobil Jepang paling keren. Awalnya gua kira nih mobil eksterior udah berubah, dalamnya juga berubah. Ternyata enggak coy. Gitu-gitu aja. Berubah dikit. Apa bro? Ini stitching merah. Iya, karena dia Kuro Edition. Mike, ini orang Kemayoran bisa bikin juga. Siapa yang bikin? Enggak, Banteng Mas. gua kira awalnya seenggaknya head unit makin gede, kayak Mazda yang terbaru gitu kan. Iya, makin tapi lebar. iya bener head unitnya masih mirip ya. Masih kecil kayak gini. Tapi Apple CarPlay wireless, Vic. Iya. Iya, yang gua bingung Gitu. ini interface-nya lu lihat bagian dalamnya kayak rusak gitu loh, kayak ada debunya gitu loh nih, lu lihat nih. Ada debu-debunya gitu kan. Bukan itu efeknya. Iya, Norak. makanya gua ya efeknya agak kursi. Terus sama nih panel AC juga masih sama persis. Panel tengah sini transmisi juga sama persis. Ada mode sportnya juga, dan ini ada MCD controller juga di sini. Model masih sama. Oh, ini berubah ya? Berubah jadi merah kalau Oh masuk iya, oh masuk sport dia ganti. Jadi merah. Itu doang gua nemu. Baru oh ini kayak gini. Soalnya di Mazda 6 yang sebelumnya kagak ada. Ada tombol tambahan nih. Iya, ini nanti lah buat fitur. Tapi setirnya masih sama kan? Masih sama. sama. Kalau model berarti masih sama sebenarnya. Sunroof juga masih ada. Tapi karena ini Kuro Edition, atapnya juga hitam. Nah ini yang gue Oh, suka iya. nih, Vic. Iya, ubahannya Linernya warna hitam ya. semua ini. Iya. Ini sih keren. Jadi sporty, lebih mewah rasanya. Sama bener kata Fikri tapi sih Mike. Merah-merah stitching merah nih Hardy Classic juga bisa bikin begini. Iya. Iya, atau Ferrari jok Tapi Ferrari. dia joknya asli kan. Iya, Ini kulit asli asli. nih. Enak. Mahal. Tapi yang lain emang ada yang berubah sama nih. Di bagian belakang juga sih, Vic. Ada kompartemen juga Ada masih kompartemen sama masih kan. sama, isinya USB yang sama. Ya gitu lah. Yang berbeda ini, Vic. Nih. Iya. Emang nih kayak Lexus gitu ya sekarang ya? Jadi Iya. habis service mobil dikasih ginian. Iya. Kena cas nggak sih? Stay hydrated. Ini kalau kita minum kena cas, Mike? Enggak lah. Enggak, ini beneran. Mau lo minum aja. Ntar jangan ditagih ya. Oh, mantep juga ya. Haus. Kalau ngelihat nggak ada perubahannya sih sebenarnya agak kecewa di dari interior. Tapi karena saya suka sekali dengan liner hitamnya, semuanya hitam, jadi saya kasih nilai 8. Sebenarnya Mazda CX-5 yang Kuro ini kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya dia udah paling keren lah interiornya. Tapi memang ya ubahannya sedikit banget di facelift ini. Bahkan ya cuma stitching doang. Jadi nilainya udah 8 udah cukup. Ya, untuk interior gue kasih nilai 8,5. Karena ya walaupun nggak berubah banyak, tapi interior tetap paling cakep di kelasnya. Kalau fitur Mazda
CX-5 ini sebenarnya dari sebelum facelift dia Udah lengkap. ya. Yang tipe termahalnya udah lengkap banget kan. Lengkapnya tuh apa gitu maksud? Kok ini semakin lengkap lagi. Ya kayak gini lah Mas, lo lihat ada apa namanya Ya, head-up ada display, display. ada. Ya. Ini head unit yang kayak gini, Iya. touchscreen, ada Apple CarPlay udah ada. Dari yang sebelumnya juga blind spot monitor juga udah ada. Oh iya benar. Ini nih fiturnya banyak nih, distance recognition support system. Apa tuh? Jaga jarak. Jarak iya. Oh. Dekat apa jauh mobil depan. Lah kalau udah lengkap terus yang baru apa, Mike? Ini adaptive cruise control, lane following assist, jadi dia ngikutin jadi. Oh. Tapi sebelumnya ada lane following assist itu udah ada. Sebelumnya. Lane keeping assist ya. Sekarang lane following assist. Jadi Lane lo following. lebih halus. Iya, lo pasti mobilnya itu Kalau sendiri. waktu dulu sih, lo kalau nginjek garis keluar dia akan Iya, tiba-tiba dorong masuk balik, doang, dorong iya. balik kan. Oh gitu. Oh, ini ngikutin. Oke. Berarti udah semi otonomous. Iya. Apalagi yang baru? Ini. Apa? Power charging. Wireless charging. Emang baru tuh ya? Kayaknya sih baru, gua nggak pernah lihat. Sebelumnya Ya gua- itu ya gitulah dia punya wireless charging. Iya. Wireless Di charging sini. enak sih ada wireless charging. Terus wireless Apple CarPlay, jadi nggak perlu colok-colok Iya. kabel lagi. Nah, Oh. speedometer tengahnya digital dan Ini kan masih yang lama kan? Iya, tapi Iya. berubah jadi merah. Iya. Iya. Gua Jadi nggak tahu sport yang, ganti yang, merah. yang lamanya ada. Ya seingat gua nggak ada Merah merah-merahnya atau- waktu itu. Tapi keren sih. Merah. Keren ini. Kerennya digitalnya tuh ada bentuknya bulat gitu. Nggak cuman Iya. layar doang gitu sih. Kick sense power tailgate. Power tailgate. Ada kick sensornya. Iya. Apalagi, Mike? Apa lagi? Kamera 360. Iya. Ini dulu bukannya ada juga. Ada, Ada. tapi ya gua sayangin ya. Nih coba gigi mundur Mike. Coba. Jangan digas, Mike. Tuh, sekarang masih gambarnya masih kayak yang lama gitu loh, belum tajam gitu gambarnya. Oh iya. Oh, Masih iya. kayak ada semutnya gitu kan. Semut. Pixelnya kecil dong berarti, Iya, Pak. ada emang, semutnya. emang TV gak dapet sinyal pakai semut. Nah, itu dia sih. Iya, Mazda 3 Mazda yang baru udah kamera mundur udah bagus banget. Terus ya ini boleh speaker Bose, Bose. sunroof, Sunroof. Rear traffic alert. ya SCBS Smart City Brake Support. Itu kan udah lama. Iya, udah lama. Yang Ini yang suka bikin kecelakaan dulu. Iya, iya sih. Iya. Kebanyakan orang matiin, Mas. Agak berbahaya kan itu. Iya, Di Indonesia blind spot ya. Udah, radar cruise control tadi udah. Oh, udah itu doang. Kalau Kamera gitu sekarang 360. waktunya kita coba lah Mazda radar cruise controlnya, Mike. Iya. Coba, Mike. Karena yang sebelumnya ya di Mazda 3 itu rada kasar, dia tiba-tiba ngerem mendadak, ngegas lagi gitu-gitu kan, agak berasa lah. Nah, kita lihat nih. Sekarang kita coba langsung ya. Iya, kayak gimana rasanya. Oke. Yuk. Nah, sekarang kita lagi coba fitur adaptive cruise control dan juga lane keeping assist system ya. Mazda radar cruise apa sih namanya? Mazda radar cruise control ya. Iya, itu ya. Mazda Iya. radar cruise control. Lagi nggak ada marka jalanan nih. Iya. Jadi dia memang bekerjanya cruise control itu memang mengandalkan marka jalan dan karena dia mengaktifkan lane keeping assist-nya itu kan. Nah, nih udah ada marka Nah, ini jalan. marka jalan, jalannya besar. Ambil tengah kali, Mike. Nah ya. Oke. Jadi ini adaptive cruise controlnya bisa dipakai di jalanan pelan ya. Maksudnya jalanan kayak gini, jalanan perkotaan itu juga bisa, nggak hanya tol doang berarti ya. Mantap ya. 30 km per jam ya batas bawahnya ya. Iya. Mike. Ngeri. Kok gue jadi deg-degan sih. Ya, ini sekarang Setengah kita nggak percaya gitu loh. Mike. Ada sini, barikade. Nah, Ini lurus nih. Coba, Mike. ini sekarang settingnya cruise controlnya 60 ya. Iya. Tapi jalannya cuma 40-an. 40. Karena dia menjaga jarak dengan kendaraan Karena di di depan. depan. Mike beloknya nih lumayan tajam, Mike. Ya kita lihat dulu mobil. Setirnya pegang, Mike. Bisa. Oh bisa, oh bisa. Rapi lagi ya? Tapi Rapi lagi. Kok mati lagi dia, Mike? Mati kan. Emang itu udah agak kesulitan. Nah, mungkin feeling gua dia nggak kedetek di kecepatan rendah banget. Ya, Ya kan? Iya. Kecepatannya harus agak tinggi. Harus agak tinggi. Mazda CX-5 memang bisa dibilang fiturnya cukup lengkap, wireless charging, wireless Apple CarPlay, dan sebagainya. Tapi sayangnya untuk mobil di atas 500 juta, untuk kamera 360 yang masih ada semutnya, rasanya kurang bagus sih. Jadi saya kasih nilai 75 aja cukup. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan CR-V X-Trail, jelas ini fiturnya lebih banyak, ada speaker premium dan lain-lain. Jadi ya nilainya 9. Mantap. Gue sama kayak Fikri, tapi gue kasih nilai 8,5. Yang
Yang sebenarnya gue suka banget tuh lampu adaptifnya, dia bisa membaca kondisi jalan. Nah ini dia salah satu kekurangan CX-5. Akomodasinya emang nggak sebaik yang lainnya. Ya, betul. Buka mic. Ya untung kebuka tuh itu. Coba nggak kebuka dia malu sendiri. Kayak nyelonel kalau satu. Nih kan kelihatan? Iya. Biasanya kita menguji mobil-mobil apalah paling gampang kita kemarin habis low MPV ya. Iya. Low MPV bangku baris ketiganya, baris keduanya, baris ketiga sorry. 3 dilipat. Masukin barang. Itu bisa banyak ya. Iya. 4 box gede, berapa box kecil. Ini di sini 3 box besar, dan 1, 2 box kecil. 2, 3 box kecilnya. 2. Cuman 2. 2 ini aja udah desek-desekan ya. Iya. Tuh. Ya kalau dibandingin sama CR-V, jauh CR-V lebih gede. Bener. Apalagi dia punya row ketiga. Betul. X-Trail juga ada row ketiga juga kan? Ya, dan bisa dilipat semua lagi kan. Iya. Ya emang ini kekurangannya. Tapi kalau kata Michael, memang Mazda ini tidak dibuat untuk rame-rame. Iya. Nggak bawa barang banyak ya nggak? Iya. Buat dinikmati. Nah itu dia. Kalau akomodasi barang kecil, ternyata penumpang juga nggak kalah kecil. Iya. Karena wheelbase-nya pendek kan? Iya. Lu masih oke lah, masih bisa oke. muat. Di depan Michael yang duduk nih. Sekarang coba lo yang duduk, Vic. Nah iya. Masuk Yang gua nggak? nih. Ya tapi kalau bukan gue yang nyetir pasti muat. Kagak ada legroomnya tuh. Kalau bukan gue yang nyetir pasti muat. Dorong-dorongan. Ya ini kan Iya nih, tuh berasa kan? bisa sambil massage Michael berarti kalau lagi di jalan. Oh iya ya, bisa ya Ini Bang. ada back massage nih. Ada lumbar support ya, tapi manual. Ya tapi ini perlu diingat kalau ini adalah worst case scenario. Kalau penumpangnya gede-gede karena dia kayak 2 orang ini. Kalau drivernya gue ada penumpangnya Fikri gitu. Nah, ya. Iya. Worst case scenario ini. Bisa lah. Soal akomodasi, karena saya jarang bawa barang banyak, badan saya nggak terlalu besar, saya masih bisa menikmati mobilnya, jadi saya kasih 7. Ya kalau untuk saya karena punya anak 2, kalau pergi-pergi tuh kayak pindahan rumah ya. Jadi ini mobil ini nggak akomodatif, jadi nilainya 6,5. Kalau gue paling benci jadi penumpang, jadi gue nggak peduli sama yang di belakang ya. Jadi gue kasih nilai 8. Sekarang kalau kita bahas performance mobilnya, ya, Mazda itu memang bener-bener fun to drive banget. Kagak usah digas. Karena emang fun to drive. Nggak nyantai banget. Bantingannya enak ya. Bantingannya enak. Ini jalan jelek nih. tuh, Tikungan kayak gini nih. Iya. Ini tikungan, mobil ini ada fitur canggih, Mike, namanya apa sih? G vectoring G vectoring control. Jadi pas kita belok, supaya orang itu nggak ngebuang, dia ngekat torsi, terus jadi beloknya lebih halus. Iya. Penumpang di dalam nggak mental-mental. Nggak terlalu kelempar. G-force-nya nggak terlalu gede lah. Iya. Memang kerasa ketahan tapi itu. Iya pas belok kan. Iya. Memang itu sistemnya lagi bekerja lah. Jadi Itu sih. penumpangnya jadi lebih nyaman di dalam. Fungsinya itu kan. Nggak mual lah jadinya. Mau yang nyetir seruntulan kayak Michael juga nggak mual. Iya, masih aman ya. Nah ini satu lagi, fitur mesinnya. Ini sebenarnya mesin yang baru juga sih. Udah ada format, ada improvement lah. Dia tuh ada silinder deactivation. Iya. Mati. 2 silinder mati. Hah? 2 silinder mati. Berarti bisa irit iya? banget dong. Iya, 2 silinder mati. Jadi kan sebenarnya di ruang bakar tuh ada kompresi kan. Nah kompresinya itu yang dijebolin sama dia. Jadi nggak ada hambatan supaya biar makin efisien lah katanya kayak gitu. Berarti jadi makin efisien ketika kecepatan tinggi dong. Misalnya kita cruising di tol, Iya. lo ngebut kan. Nah itu kan kerja mesin nggak banyak banget kan. Iya. Kayak naik pesawat lah. Iya betul. Ya kan, kayak naik pesawat udah di atas dia mesinnya kerja sedikit, makanya dimatiin si 2 silindernya, jadi bisa lebih irit lagi untuk rute tolnya. Tapi gue kurang suka kalau nanjak dengan mobil ini. Gue nggak suka respon mesinnya ketika lagi ditanjakan itu. Mesin dan transmisi ya, dia tuh Feel-nya kayak ini berat, ya, ngedance tiba-tiba jambak, gitu, kayak jalan. feel turbo kan. Enggak juga sih. Iya kayak feel mesin turbo dong, di bawahnya Kayak lag, nge-lag, iya. tiba-tiba wut, Sebenarnya yang lag bukan udah nge-cooling. gigi. Iya, karena yang nge-lag bukan mesinnya. Iya. Yang nge-lag transmisinya berarti kan. Dia mikir Iya. dulu, ini posisi transmisinya mana nih gitu kan. Berarti respon transmisinya agak pelan ya. Ada jeda ketika lo nginjek pedal gas, dia mikir dulu gitu ibaratnya kan. Iya. Loading dulu. Loading dulu. Kalau kecepatan tinggi gimana, Mike? Kan lo udah nyoba nih. Kecepatan tinggi, tenaganya agak gimana ya? Kurs ya. Kurang ya. Tenaga bawahnya justru ada banget. Bertenaga banget di RPM rendah. Tapi kalau misalnya kita udah RPM tinggi tuh agak kosong. Nah itu padahal kan
sebelumnya kita berharap dengan facelift-nya ini ada mesin baru yang turbo itu loh. Iya. Waduh, kalau turbo mah wah, pasti kenceng nih mobil. Yang sama kayak itu dong berarti apa namanya? CX-9 dong. CX-9. Oh. Waduh, kacau sih di CX-9 aja kenceng, apalagi taruh di sini. Iya. Orang Indonesia bisa makin ugal tuh. Buset, ini Michael aja udah Mobil spin ugal-ugalan. mulu coy, itu mobil asli. Cuman ya gitu Mike, emang salah satu kenapa rasanya agak kurang di atas karena emang karakter Sky Active itu dia kompresi tinggi, torsinya lebih besar di bawah. Jadi rentang torsinya itu sampai cuman RPM tertentu tapi nggak sampai di 6.000 7.000. Jadi ketika lo ngegas sampai 7.000 gitu, emang rasanya kayak agak berkurang tenaganya gitu. Cuman di bawahnya enak banget. Bawahnya yang betul enak banget. 0-100 lebih cepat ya gitu. Dan saat ini kita mencoba fitur adaptif cruise control dan juga lane keeping assist system. Hampir kepleset. Ya udah, kita cari jalan yang sesuai, yang bisa ya. Karena untuk fitur ini, untuk lane keeping assist system itu dia membutuhkan marka jalan. Nah, karena kalau nggak ada itu. marka jalan nggak bisa. Betul. Sama adaptif cruise control, hampir salah lagi. Itu membutuhkan kendaraan yang ada di depan ya nggak? Iya. Supaya fiturnya aktif juga, dia bisa ngerem dan ngegas secara otomatis. Mobil kendaraan proyek yang sebelah sana, Pak. Oh iya. Iya. Biasa tuh. Sip, udah masuk. Ini di depan ada marka jalan. Ambil di tengah, Mike. Kita lihat. Nah, kita lihat. Set. Sekarang di setting 60 km per jam ya. Di depan jalannya belok tuh. Iya. Mike, pegang juga setir Mike. Tuh. Mike. Kita lihat dulu bisa apa enggak nanti. Oh, bisa. Nah, Ketika udah terlalu deket marka jalannya dia. Ya, Nah, kan iya pas. kan. Ini sama persis kayak yang ada di Mazda 3. Oh. Lagi pingasi sistemnya. Ya. Jadi belum sesmooth yang sekarang-sekarang, Mas. Yang Oh, sekarang-sekarang kan gitu. dia beloknya halus gitu. Kalau Mazda dia tiba-tiba nge-cut gitu loh, tiba-tiba dia ngelepasin. Terus mobil keluar jalur lagi. Sebenarnya yang gue baca itu bukan cuma problem dari mobilnya sih, dari sistem mobilnya nih, Fik. Problemnya infrastruktur. Iya juga sih. Jalan kita kan emang nggak sesempurna itu kan marka jalannya kan. Ini Iya. ada marka jalan, kadang-kadang terputus gitu kan. Tapi yang hebatnya cruise control yang baru ini, Dia jaga dia udah jarak. bisa jaga jarak di kecepatan rendah. Jadi macet Iya. pun lu sebenarnya bisa pakai juga. Enak ya berarti ya. Berarti macetan kayak 30 km per jam. Iya. Lu nggak Iya, perlu bisa ngegas jaga. ngerem. Enak sih. Bener. Cuman kan kalau 30 km per jam berarti di bawah 30 km per jam dia nge-cut dong, Gi. Dia, Fik. Nah, kita Iya. coba dulu. Emang iya tadi tadi sih sempat nge-cut ya. cruise controlnya nggak bisa sampai traffic jam assist gitu nggak Coba, deh? kita coba ya. Ya, oke kita coba nih. Soalnya kan kalau ada beberapa mobil ya kan yang Iya. bisa tuh. Bahkan dia sampai berhenti jalan lagi tuh bisa loh. Iya ada. Ya kan? Ada Kalau beberapa mobil kayak kayak gitu. Accord itu udah bisa, Iya. CR-V udah bisa, BR-V nggak bisa karena BR-V dia nggak bisa. ada traffic jam assist-nya. Makanya di sini kayaknya feeling gue sih tadi masih nge-cut sih. Nah, udah kita coba yang itu ya. Kalau lane keeping assist-nya memang lebih baik yang punya Honda sih. Iya. Masih ngikutin gitu loh, walaupun di kecepatan tinggi. Oke, sekarang kita coba adaptive cruise control-nya di kecepatan rendah. Oke, sekarang kecepatan lu berapa, Andre? Di depan, Andre? Kecepatan gue sekarang 40. Nah, 40. Oke, coba dipelanin, Tuh, ya, pelanin. Oke, pelan. Coba berhenti. sampai Begitu lewat 30 langsung Langsung ting, langsung mati. cut ya. Oh, berarti dia nggak ada traffic jam assist-nya ya. Dan kita diminta untuk langsung ngerem ya berarti Langsung yang rem. ngerem sendiri. Maksudnya bukan ngerem sendiri, kita yang ngerem gitu ya. Iya. Dia nge-cut berarti. Pas dia cancel nge-cut, dia nggak lanjut ngerem. Kita yang harus Iya, ngerem. ngerem lagi. Oh, oke jadi lah. memang sebenarnya fitur ini paling cocok karena gunakan di tol. Tol, Di iya. tol. Dan mungkin kalau di luar negeri yang traffic yang nggak terlalu parah enak lah ya. Enak Iya, banget betul. pasti. Untuk fun to drive, karena mobil ini asik banget dikemudikannya, handlingnya enak banget, suspensinya yang bikin enak, dan mesinnya saya bilang sih nggak terlalu parah-parah banget. Jadi 8. Ya, saya sama. Dia mobilnya enak ya, dan mesinnya oke lah, tapi nggak oke banget. Ya, jadi nilainya 8. Oh, buat saya ya oke semuanya fun kecuali mesinnya. Jadi saya kasih. Agak lemot 7,5. tadi ya, nanjak ya? Iya, nanjak. Bukan lemot, emang ya Transmisinya transmisinya kayak kurang koordinasi. bingung gitu. Iya. Mazda CX-5 facelift kali ini mendapatkan akumulasi nilai 7,9/10 kalau semua nilai dari Nanda, Fikri, dan Mike itu digabungin. Ya, pastinya nilai ini cukup berada di atas rata-rata untuk kelas medium SUV.
Jadi gimana ya kira-kira kalau kita komparasi dengan kompetitornya? Mungkin seperti Honda CR-V atau mungkin rival lainnya? Sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.